Tapi gue bingung CP. gitu loh. Tadi ketika lu bilang Allah Ya. Ahzab ayat 40 ya. Makana Muhammadun aba min ahadikum gitu kan. Makanya jika karakter Muhammad di sini fiktif dan ini berbicara karakter Yesus, yang gue bingung ketika lu sendiri gitu atau orang-orang yang menghujat si Muhammad ini, ya hampir sama berarti lu menghujat ke Yesusnya gitu yang gue bingung itu. Ini bro, jawabannya bro. Nah, begini Piye piye jawabannya. piye piye. Nah, Piye iki gini, urusan nih. luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, Ya aku kan besarkan punya makana aku ya. Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Bener itu di Islam nggak ada Muhammad ini nggak punya anak laki-laki apalagi itu. Nah makanya gue sendiri Amin, nih amin. bingung gitu. Sebenarnya Muhammad yang di Makkah yang di Madinah ini makamnya Muhammad yang di Mekah atau justru ini seseorang yang lain yang lebih tua gitu. Jadi lebih ke belakang. Makanya kalau misalkan gue pribadi punya perspektif nih jangan-jangan yang di Al-Quran ini menceritakan kedagingannya yang sebelumnya, entah sebelumnya yang mana ya. Jadi kadang-kadang lah ini kayaknya malah ngejelek-jelekan Yesusnya gitu. Tapi bukan Yesus secara insannya bukan. Lebih ke basariahnya gitu. Jadi basariahnya Yesus ini dia diceritakan di agama yang datang dari Arab. Itu pandangan, bukan pandangan ya, anggapan gue lah kira-kira itu yang Anggapan, iya. Itu saya pikirkan kemarin Bapak. Nah, jadi di awal saya berpikir, ternyata Al-Quran ini bermuka dua. Kenapa saya katakan bermuka dua? Yang satu mencintai Yahudi. Allah itu mencintai Yahudi. Yang satu laknatlah Yahudi. Yang satu Muhammad juga bermuka dua. Muhammad yang pertama, ini secara Islamologi ya. Muhammad yang pertama merujuk kepada tidak punya anak. Muhammad yang kedua adalah punya anak, punya istri 13. Jadi memang standarnya ganda. Nah, lahirlah yang begini-begini. Ini kitab-kitab ini setelah ku baca, satu pun Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, satu pun tidak ada perbuatan baiknya. Awal mula-mula si penulis ini menghina sang terpuji di Alkitab ini sebagai Muhammad. Tetapi mereka banting setir. Banting setir. Ternyata dulu kita menghujat malah wajib mau tidak mau harus kita imani. Contoh begini. Dulu saya menghujat namanya si Violet yang di bawah ini. Dasar kau bla 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 bla. Aku ejek-ejek dia. Kutuliskan dalam bukuku. Si Violet jelek segala macam bla 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 bla. Nah, ku wariskan pada itu dia jelek segala macam. Ternyata si Violet ini ada di dalam pengajaran saya yang saya tidak ketahui. Mau sengaja maupun tidak sengaja, mau tidak mau keturunanku harus mencintai si Violet yang jelek-jelek itu. Itulah kira-kira Pak. Karena ada unsur kebencian pertama sekali. Makanya ketika saya mengatakan, benarkah Rasulmu pernah begini? Contoh begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolehkah kita berwudu dari sumur budalaah? Sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai gugup, sesuatu yang berbau busuk. Ada sumur tapi bau busuk, ada bangkai gugup, ada kotoran haid. Apa kata Muhammad? Air itu suci. Coba kira-kira. Ini kan menghina Yesus. Dia kumur-kumur dengan kotoran. Ketika kotanya sama Islam, mereka marah-marah. Abu Daud 60. Kenapa marah-marah? Siapa yang menulis kitab ini? Gitu loh. Juga Abu Daud 61 sama. Didukung dengan Musnad Ahmad 10696. Ini baru tentang wudhu, belum lagi tentang air mani, belum lagi tentang hutang piutang. Muhammad pernah nggak bayar hutang? Ini kan menghujat. Pernah loh, Muhammad itu ditagih hutangnya ke masjid, pernah. Bukhari 2413. Tuhan Yesus nggak pernah berhutang. Dihujat dia 2413. Habis-habisan dihujat. Yesus dikatakan tukang hutang. 2413 dikatakan di sini Nabi SAW berada di masjid. Masjid ini adalah Bait Allah ya, dalam bahasa Ethiopia, bahasa Antioquia. Orang Yahudi Antioquia menyebut masjid itu rumah ibadah. Beliau membayar hutangnya kepadaku.
Coba, masa Yesus dikatakan berhutang dan memberi riba, memberi lebih kepadaku? Ini lebih, ini apa? Riba kah atau apa? Bunga kah apa? Atau uang terima kasih? Bukhari loh, 2413. Masa seorang nabi berhutang? Bukankah dia punya jatah perang 1/5 baginya dia? 20%, 1/5 kan 20%. Dia sudah dapat banyak loh. Nah ini masih beberapa, masih banyak aku sampaikan. Makanya kitab-kitab ini menghujat sang terpuji. Gunanya apa sih? Sebagai sang terpuji, dan dikatakan lagi Muhammad menggadaikan baju. Kenapa digadaikan baju? Karena kasih makan istri-istrinya. Mari kita buka dalam suatu kitab. Bukhari 1927. Bukhari 1927. 1927. Dikatakan di sini bahwasanya bahwa dia pernah sore hari bersama Nabi SAW dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Ya, sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi SAW menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Ingat, menggadaikan baju untuk mendapatkan makanan di Madinah. Lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengar beliau bersabda, tidaklah ada satu malam pun yang berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada satu syah dari gandum atau dari syah satu sah roti. Padahal beliau memiliki 9 istri. Coba gimana ini? Mengasih makan istrinya, masih aja menggadaikan baju. Dan baju ini nggak sampai dibayar sampai dia wafat. Nggak ditebus ini baju. Nggak ditebus. Dia kasih sayur sudah basi. Mari kita buka, apakah Muhammad menebus bajunya dia? Bukhari 2700. Coba kita buka. Bukhari 2700. 2700. Dikatakan di sini bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi. Gitu loh. Ketika Rasul wafat, bajunya masih tergadai. Masa sudah meninggalkan jejak-jejak aroma-aroma yang tidak elok? Ini kitab mereka. Itu memang di ilmu hadis itu ada satu metode ya, namanya itu takhrij hadis gitu. Jadi takhrij hadis ini adalah metodologi bagaimana mencari matan hadis di beberapa Alkitab. Misalnya tentang innamal a'malu binniyat misalnya. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada niat. Nah, matan ini dicari di induk matan, dia nanti menunjukkan di kitab-kitab mana saja nih. Misalnya ada dalam 3 kitab. 1 kitab Bukhari, 2 kitab Muslim, 3 misalkan Ahmad nih. Nah, nanti di situ ada yang namanya periwayat dan perawi, sanad dan perawi. Jadi penerima hadis dan penyampai hadis. Nah, ketika misalkan nanti di situ dijelaskan di kitab Bukhari Muslim itu dia hampir bisa dikatakan validasinya seolah-olah hampir 100%. Tapi dalam kitab-kitab lain ini bisa disangsikan, bisa jadi ada yang mengatakan dia pernah berdusta begitu bahasanya. Dia pernah berbohong begitu bahasanya. Ya buat saya pribadi yang ketika belajar ini waktu SMA dulu harusnya itu pembelajaran di S2 kalau kata guru yang mengajarkannya. Cuman entah kenapa saya jadi korban pada waktu itu untuk belajar hadis sampai ke level takhrij gitu. Ya kenyataannya kok segampang itu ya ternyata untuk menentukan ini hadis palsu, doif, atau hasan, atau mutawatir, atau apapun. Hanya dia dikatakan pernah berbohong. Katanya itu juga. Tidak pada level pembuktiannya misalnya seperti itu. Ya intinya dalam pengkajian hadis itu ada metodologi yang disebut dengan takhrij. Jadi intinya apakah hadis ini di kelasnya sahih, hasan, dhaif, maudhu dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang dia hasan, dia masih memiliki kekuatan hujah. Kalau misalkan dia hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah.
Kalau misalkan hadisnya misalkan maudhu, lemah, juga tidak bisa dijadikan hujah. Nah, sialnya di Kutubus Sittah itu, ya di 7 kitab hadis atau lebih, itu tidak hanya memuat tentang satu bab saja. Nah, yang bikin bingung itu di antaranya ya, ada hadis-hadis yang dia memuat hadis eskatologi akhir zaman, pengkabaran-pengkabaran akhir zaman. Ini jarang atau mungkin tidak ada ditemukan di kitab hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Yang dimana Bukhari dan Muslim biasanya lebih banyak membahas rumah tangga, tata cara sholat, ibadah-ibadah yang umum. Nah, semisal pengkabaran tadi tentang Al-Mahdi, dia anehnya kenapa tidak ditaruh pada kitab yang validasinya 100%, hampir 100%, kira-kira seperti itu. Justru dia ditaruhkan di kitab Ahmad, Tirmizi, yang itu dalam ibadah hari-hari kok jarang sekali dipakai gitu loh. Itu mungkin informasi sifatnya buat siapapun disiplin tentang takhrij hadis untuk mengetahui validasi tentang hadis. Di Al-Quran juga kadang-kadang sebetulnya kalau saya lihat di situ ada perkataan Rasul gitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Katanya Quran itu kalamullah. Tapi kenapa di situ ada Isa yang berkata, Isa kan bukan kalamullah begitu, sorry. Atau Musa kan bukan Allah gitu, tapi bahasanya wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dzunani faqad ta'lamuna inni rasulullah. Katanya kalamullah. Tapi kok Musa? Apakah Musa itu Allah? Nah, ini kan jadi pertanyaan kritis buat orang-orang yang mungkin mau tahu. Kalau pada diksi sederhana, ya memang redaksinya itu kan kalam yang disampaikan oleh Allah atau Bapa kepada Jibril atau Roh Kudus yang membersamai Isa kepada Muhammad. Nah, jadi memang itu adalah cerita, oh Allah gitu bercerita, padahal itu juga ada kejadiannya gitu loh. Ada kejadiannya. Nah, kejadian-kejadian inilah yang sering saya tafakuri, dari kejadian menjadi teks dan kita pahami lagi. Nah, ke teks ini dicari realitanya. Itu yang saya pahami juga tentang sunatullah tadi. Misalnya ada fried chicken, ada gedang goreng, ada pisang goreng. Atau ada mountain, ada jabal, ada gunung. Ini realitanya yang mana? Nah, kadang-kadang mereka itu hanya mengimani tulisan. Ini iman level anak-anak yang tadi saya sampaikan. Mereka hanya mengimani tulisan, tapi bentuknya mereka tidak bisa menerima faktanya. Inilah yang disebut dengan fried banana. Ini yang dimaksud dengan gedang goreng dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Sunda mendengar gedang goreng, gedang itu pepaya, goreng itu digoreng. Pepaya digoreng buat orang Sunda sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak logis. Nah, tapi ketika faktanya ternyata itu berbicara bentuk yang sama, ya itulah yang saya maksud Al-Quran yang terjaga itu yang ada realitanya. Jadi buat saya ini belum suci ketika tidak ada realitanya. Itu informasi buat siapapun yang mungkin lagi mendengarkan hal itu. Kalau yang sudah tahu ya mantap lah. Oke, iya. Bro, saya mau cabut dulu nih bro, mau pergi keluar nih. Oh iya, nggak apa-apa. Aku juga sangat sangat menjaga namamu sebenarnya di sini. Kamu takut habis ini diseruduk loh, serius loh. Takut diseruduk. Jangan. Coba kamu sadar dulu. Coba. Dulu kata kamu masih Islam ya. Iya, saya Muslim. Kalau misalkan Muslim kan pasti bersyahadat. Lafaznya kan kira-kira seperti ini. Asyhadu itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu level syahadat syariat semua orang paham gitu. Tapi pada yang sebenarnya membawa bahasa syahadat itu beratnya minta ampun. Seperti halnya Yesus memegang kayu salib. Kenapa? Ya harus ada buktinya gitu loh. Harus ada kenyataannya. Gitu. Okay. Cuman saya pribadi di sini ya 5 menit bisa nggak? 5 menit. Ah? 5 menit. Boleh, tapi sebentar saya mau nyampaikan sedikit lagi. Di sini saya pribadi mewakili orang-orang yang mungkin dia duduknya di golongan Al-Baqarah 1 sampai 5. Artinya apa? Orang-orang yang meyakini Alkitab yang disampaikan kepada Muhammad atau Al-Qur'an disebutnya dan sebelumnya yaitu Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Nah, terserah mereka mau pandang skeptik saya atau tidak. Yang jelas saya mengimani
semua Alkitab yang diturunkan melalui para rasulnya, mau nanti bilangnya itu Alkitab sudah dipalsukan, ya tunjukkan aja lah yang mana yang dipalsukan, yang mana aslinya, walaupun mereka pasti bingung. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya tidak punya masalah, tidak bermusuhan dengan siapapun, baik orang syariat, baik orang Kristen, baik apapun, saya tidak. Termasuk juga dengan negara. Saya duduk atau misalkan berdiri di bawah konstitusi dan institusi. Artinya apapun yang saya pahami, yang saya sampaikan, itu tidak akan pernah bertentangan dengan apapun. Cuman kalau ada yang menentang, ya kita tentang-tentangan aja lah, bercanda aja gitu. Silih asah, silih asuh, silih asih. Itu aja, thank you Bro CP, saya siap mendengarkan 5 menitnya. 5 menit. Iya, Bapak. Iya, saya memang suka sama Bapak Dans ya. Kita berteman baik. Karena beliau mulai belajar sedikit-sedikit, ya belajar. Sebagaimana juga saya dulu dalam keadaan terkatung-katung untuk mencari. Takrij hadis. Ini adalah Bukhari. Tidak ada satupun hadis Bukhari yang hasan, jangankan yang doif, hasan pun tidak ada. Maka Bukhari dikasih sandang sahih. Ada hadis yang dikasih sandang sahih, Bukhari dan Muslim. Abu Daud tidak memakai sandang sahih. Maka Al-Bukhari dan Muslim di 100% kan tidak boleh diragukan. Inilah yang terjadi, yaitu bahwa Rasulullah wafat, baju perang beliau masih tergadai. Sementara Al-Quran mengatakan, Al-Baqarah 283, dikatakan di sini, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang gadean oleh yang berpiutang akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu ucapkan. Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya kalau dia itu tidak menunaikan amanatnya ataupun hutangnya. Itu poinnya. Boleh berhutang, boleh menggadai, asalkan ditunaikan amanatnya, kata Al-Baqarah 83. Sementara Rasulullah tidak menunaikan amanatnya. Dia sedang berpiutang dalam hal gadai menggadai. Gitu loh, ya. Itu pertama yang bisa kita kaji. Nah, berikutnya kita tadi dengan hadis yang dinamakan Abu Daud. Abu Daud apakah sahih? Tidak semua Abu Daud sahih. Ada yang doif, ada yang ma'udu, ada yang hasan. Tetapi Abu Daud 60, dia adalah derajatnya sahih. Derajatnya sahih. Nah, itu sebabnya saya mempelajari hadis ini. Kenapa yang sahih-sahih lalu itu selalu menghina sang terpuji itu? Bahkan ada yang typing di bawah, si CP menghujat Islam, padahal itu sahih. Bingung saya, dikira saya itu mengedit, padahal tinggal ketik, tinggal cari Bukhari 2700, benar terjadi bahwasanya beliau wafat, bajunya belum ditebus. Gitu loh. Itu sih sedikit Bro Dans, aku hanya ini kapan-kapan kita sekali sih pemahaman CP kalau masuk ke Islam, dalam arti memberikan sebuah wawasan di orang Islam. Ini sangat bisa diterima kalau buat saya. Cuman ya itu tadi, ketika ketemu dalam tanda kutip kadrun-kadrun gitu kan, yang memang dia setannya lepas kayak kemarin, waduh. Ya paling belum tidak sampai mereka, Pak. Belum sampai. Ya kayak kemarin lah ditanya, apa sih Tuhan yang kamu pahami dalam bahasa Arab? Apakah Allah, apakah Rabbun, apa ilah? Kita kan pakai bahasa Indonesia. Bilang aja kalau nggak tahu, udah enak gitu kan. Enak gitu. Jangan bingung sendiri, jadi orang juga makin bingung gitu. Ya luar biasa lah Bro CP, pemahaman tentang hadisnya pun sejauh itu saya sepakat, karena memang hadis-hadis itu macam-macam sekali, kutub kitab-kitabnya juga macam-macam sekali.
Bro, saya izin pamit ya, bukan Siap, siap, siap. suatu hal yang menghinakan ketika gue pamit dulu. Siapa tahu nanti ada waktu bisa masuk lagi ke sini. Banyak teman-teman di sini kita bisa saling tegur sapa juga di jalan. Jadi kalau Amin, misalkan amin, nanti gue amin. lagi mogok mobilnya dibantuin lah ya. Ku Jangan. baptis kau, nggak ada dong rumah ku baptis, ku ambil air cai yuk, aing baptis ente langsung dalam nama Bapa Putra Roh Kudus langsung karisteng ente. Nah. Ya, salam buat semuanya. Shalom buat Selamat semuanya, sore. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di Sampai lain ketemu waktu. kembali. Thank Iya, you assalamualaikum. semuanya. Ayo.